Nah, ya. Baru nanti kita bukain bagian perut. Nah, untuk level 1 kita pastikan tadi posisi kaki itu bertepuk dikit. Nah, bertepuk ya. Kemudian apa lagi? Tadi sudah kita pastikan ya, ibu sudah BAK ya. Sudah ditusuk. Sudah ya. Sudah nyaman posisinya. Oke ya. Jadi saat kita periksa kita akan melakukan pemeriksaan pada dan sampaikan tujuan di awal di orientasi sama ya. Kamu sampaikan dulu di orientasi itu, sampaikan tujuan itu apa. Ya nanti tujuan saya pemeriksaan ibu untuk mengetahui apakah ada kelainan, jangan begitu ya, untuk mengetahui perkembangan kehamilan ibu ya, juga sekaligus mengetahui keadaan janin ibu ya. Jadi mengetahui perkembangan kehamilan ibu, jangan konotasi negatif nanti menyampaikan tujuan pemeriksaan ya. Tujuan saya ibu untuk apakah ada kelainan pada ibu, apakah yang seperti itu ya, mengetahui perkembangan kehamilan ibu. Nah ya, ini fokus ya. Ingat lagi, pada fase kan banyak ya, fase orientasi persiapan, praorientasi, fase kerja dimulai dan diakhir dengan hand hygiene ya. Saat kita sudah ini ke pasien kita hand hygiene ya. Hand hygiene ini tidak ada di sini ya. Kalau tidak dengan mengalir, kalau tidak kotor kali pakai apa? Hand rub. Berapa lama? Berapa detik? Berapa menit? Oke, sekian detik ya. Nah, jadi kalau pakai air mengalir, kalau kotor berarti pakai air mengalir. Ada lagi ya, sekian detiknya. Nah, sekarang sudah tangan tidak atau boleh terpakai handspun itu situasional ya. Ada yang perabaannya kalau prinsipnya pasien tidak curiga infeksi apa itu boleh, atau kamu misal ada ragu ya, fokus apa kontak dengan skin pasien, oke boleh ya untuk APD-nya. Tapi pada seyogyanya untuk handspun ya tidak wajib dipakai ya, tapi kondisi di lapangan untuk PD tetap dipakai ya, karena nanti sensitivitas masing-masingnya berbeda. Nah, jadi untuk level 1 ya, kita tahu tadi untuk level 1 ibu akan pemeriksaan untuk tahapannya ya, pemeriksaan pada tahap ibu ya. Tadi untuk mengetahui ya, kalau level 1 tujuannya apa? Mengetahui ya bagian janin yang ada di fundus di puncak rahim ibu, dan sekaligus mengetahui tinggi fundus atau DFU. Nah, 1-3 level 1-3 kita menghadap ke arah wajah pasien. Level 4 kaki diuruskan kita menghadap ke arah kaki ya. Nah, level 1 ya, level 1 kita caranya itu tetap mengumpulkan dari bawah ya, makanya saya pakai ini karena susah yang itu posisinya dorsal kumbent ya, jadi agak cukup dikit, ini nyaman. Kalau perlu misalnya kalau perut ibunya ini kali ya, ibu kan ada cekungan, boleh dikasih di SOP juga ada, boleh dikasih kalau belum nanti sedikit agak jalan ya, tapi kalau nyaman seperti ini tidak apa-apa ya. Nah, level 1 tadi kita pastikan tangan kita sudah hangat ya. Baik, kita ini ya Bu, kita bisa kumpulkan dari bawah. Ini kan dari bawah ya. Nah, kita kumpulkan ya. Jangan begini ya pemirsaannya ya, itu tidak nyaman bagi pasien ya. Jadi tangan itu betul-betul seperti, nah, dan jangan gini-gini pula lepas dia. Jadi tetap menyatu dia ya. Kemudian, nah, oke, kita raba. Ini raba. Oh, ini raba lembek agak bulat ya. Kemungkinan adalah ekornya bokong ya. Oh, ini kemungkinan bokongnya Bu ya, rabanya lembek bulat nih ya. Kemudian apa lagi? Langsung kita ini tahan ya, biar nggak lari dia ya, makanya alatnya dekat-dekat disampingin, kalau nggak apa kantongin bisa juga ya. Ukur TFU langsung, ini kan kemungkinan sudah jelas ya bokong ya. Kalau kemungkinan lagi masih 22 minggu ya kan, belum tentu bokongnya di atas, mungkin kepala karena masih muter-muter ya. Jadi jangan terpatok langsung ininya. Nah, ini juga ya, cek ininya baru bisa apa ya. Ini meterannya sebaiknya untuk bisa lebih objektif ya. Pembesaran rahim kan dari ini ya. Nah, kita taruh dari sini, dari atas usus yang di sini nih, besar rahimnya itu dari sini ya. Kita taruh begini ya. Nah, ya. Sampai batas ininya. Kalau apalagi ini. Nah, ini tadi kalau lepas lagi kamu harus bisa lagi tadi. Pastikan dia kalau perutnya tidak terlalu gendut, tidak terlalu apa namanya obes, ibunya kan tidak akan ini perutnya. Tidak gabit-gabit ini tuh. Nah, kalau orang perutnya tipis kan enak gitu, terabak langsung, enak langsung diiniin ya. Makanya kalau meteran biasa, taruh aja meteran itu dilepas sampai kira-kira 32 cm atau berapa ya, 40 cm lepasin aja, jadi enak ngapainnya. Nah,
Jadi usahakan napanya ke atas ya. Inci yang ke atas ya, ke atas baru kita balik biar lebih objektif sampai mana di batas. Oke, balik. Oh ternyata 29 ya, TFU nya 29, sudah dapat TFU nya 29. Oke, nah kemudian apa lagi? Loko 2 untuk apa? Menentukan bagian janin yang ada di kanan dan kiri ibu. Mana kiri kanan ibu? Di kanan di kiri ya. Jadi kita apa lagi? Tetap sama dari bawah. Jadi prinsip rokok nanti kamu mengumpulkan dulu dari bawah ya. Jadi kamu kumpulkan lagi nanti. Nah, tahan satu sisi kirinya, satu sisi. Kalau emang ini yang kanan, berarti kalau kamu bisa yang kiri ya, kamu tahan yang kanan sebelahnya. Tahan di sini. Kemudian apa? Oh ini tonjolan kecil nih bu ya, kemungkinan apa tonjolan kecil? Kemungkinan tonjolan kecil ya, berarti kakinya di sebelah kiri. Nah kita mau pastikan kan punggung ya. Oke, kita pakai sebelah sini. Oh iya bu, ini lebar memapan, ini kemungkinan punggungnya. Berarti kita tahu ya, berarti puka. Ini kan kanan kiri kanan pasien ya, berarti puka istilahnya di puki, berarti punggung kanan, berarti punggung bayi di sebelah kanan. Nah apa lagi? Kelompok 2 udah ya, kelompok 3 lagi apa? Kelompok 3 sama dengan kelompok 1 untuk mengetahui presentasi terbawah. Presentasi itu bagian janin ada di bawah ya. Dan seberapa jauh masuk ke api ya. Kita tahu sudah masuk pakai atau belum ya. Seberapa jauhnya kelompok 4. Nah, kita sama lagi ya. Kita ini lagi ya. Nah, kemudian kita tahan lagi satu tangan menahan di sini, tangan yang lainnya di bawah di sini. Ya. Oh iya, Bu. Sabar dulu kalau mengetahui apa. Oh iya, Bu. Ini teraba keras melenting. Nah ini kemungkinan kepala bayinya. Kemudian saya giniin, oh belum masuk PAP, belum masuk panggul bu, masih di atas, masih jauh ya. Nah itu ya, jadi di awal tahu PAP-nya, tahu perkiraan usia kameranya, sehingga nanti sinkron nanti berapa ya, masih bisa digoyang berarti belum masuk PAP ya. Tapi untuk memastikan lagi, ada juga yang mengatakan tidak perlu ya, tapi sebaiknya tetap dilakukan. Takutnya tadi ada ini ya, perlu berapa, jadi kita pastikan lagi tadi untuk rokok 4. Rokok 4 kita luruskan kaki ini bu. Rokok 4 kita menghadap ke arah kaki pasien, kemudian apa? Jadi untuk apa? Kita posisikan tadi, memastikan. Nah, kalau posisi tangan kita begini tadi ya, nah kan belum masuk ya. 5 jarinya pas semuanya. Kemudian apa? Ya memang belum masuk PAP, ya belum masuk PAP. Tahu PPP nanti tulis di catatan masing-masing. PAP itu apa, PDP itu apa. Ya, kalau ternyata agak masuk sedikit, berarti ini posisi kita. Ya, ini apa namanya kontrolnya perikardian ini? Kalau begini apa kontrolnya perikardian? Yang mana yang perikardian dan perikardian? Ini kaitan juga nanti bisa menentukan taksiran berat janin. Nah, kalau mengumpul dia berarti perikardian fisika ya. Sinar mengumpul, sinar menyebar itu mana kontrolnya ya. Nah kalau dia masuk sedikit mungkin tadi saya bisa berada 2 jari atau 2 jari saya masuk ya. Oh iya bu, kamu sudah masuk sebagian, berarti tidak sejajar dia ya. Kalau betul-betul sudah masuk betul kepala itu tidak bisa lagi dia. Jadi udah begini posisi tangan kita saat dia kalau udah masuk betul. Kalau masuk dia begini apa ini, jadi akan begini bentuk tangan kita yang posisi. Nah itu namanya divergen sudah masuk ya. Jadi apalagi pakai penerimaan itu sudah ada yang penerimaan juga ya, berapa masuknya. Kalau misalkan penerimaan sebenarnya tangan di atas ya, kemudian bagian sudah masuk ke bawah ya, jadi akan tahu nanti berapa penerimaan. Nah akan lebih dipastikan nanti saat kalau sudah di apa ya, di bidang host itu saat persalinan tuh seberapa jauh di KP-nya, di bidang panggulnya masuknya nanti akan ketahuan lagi ya. Oke, nah itu untuk lopo 4. Nah, mengetahui DJJ ya, untuk tahu berapa DJJ ya. Tahu kita berapa DJJ itu dasarnya dari kita harus tahu di mana punggung. Tahu punggungnya, tahu di mana kepala. Sehingga kita tahu puntung maksimum. Apa itu puntung maksimum? Apa itu puntung maksimum? Mana leneknya hilang dia? Maksimum. Bagian punggung yang dekat ke kepala ya. Itu nanti posisi kita untuk menaruh, karena kalau punggung dekat kepala kan kebayang jantung di mana ya. Kalau di sini kamu taruh akan ketemu dia, karena
mencari posisi jantung, makanya kita cari mana kepala, mana punggung. Jadi kalau kepala sini, punggung sebelah sini, berarti posisi kita ada di sini. Nah, kalau pakai ini kan tinggal kasih dia, taruh ya, tinggal di stack. Nah, tahu berapa angka di sini. Tidak perlu lagi itu 1 menit, mungkin agak game sebentar nampak dia tuh posisi berapa, apa angkanya berapa. Nah, kalau manual, ini namanya Laennec ya, stetoskop monooral ya, atau Laennec ya, ini Doppler namanya. Nah, ini tadi tahu kamu di sini ya. Nah, kita taruh tadi ini punggung, ini kepala yang tadi ada di sini ya. Nah, ini betul-betul tekan. Nah, ini harus buka ya. Kamu dengan betul ke telingamu. Ini enggak ditutup ya, kamu buka juga telingamu betul. Ini harus masuk ke semua bagian telingamu. Ini juga nempel semua di sini. Dan memang enggak kurang nyaman ibu ini tekan gitu. Kemudian satu tanganmu Marisa nadi ibu. Misalnya di sini satu nadinya, kemudian lihat jam timernya. Jadi harus jam atau ada timer atau jam panasnya. Lihat ya. Hitung 1 menit penuh. Caranya ini udah nempel, ini dilepas. Kalau nggak dilepas, ini kan terhambat antaranya. Makanya ini udah nempel betul. Ini kamu ini pastikan untuk memastikan nih. Kalau kita jatuh nanti gimana? Lebih cepat atau lebih lambat? Cepat. Kita memastikan nih sama atau berbeda. Takutnya kita ngitung detak jantung ibu, ya. Oh kita ini kita raba. Oh ini detaknya lebih cepat. Berarti ini betul. Ini yang bisa detak jantung ya. Sudah ukur ini. Ukur tadi jam berapa tadi timernya tadi? Ukur 1 menit penuh. Ya. Ini dibuka ya jilbabnya enggak seperti tadi. Nah itu ukur 1 menit penuh. Ya nggak boleh. Kalau kalian biasa kan ukur nadi sampai ini sampai detik ya, menit ya kali 4. Kadang kan kadang ada fluktuasi di antara itu. Nah itu kira-kira untuk level 1 sampai 4 dan mengukur di kunci. Ada yang tanyakan? Officer yang agak bodoh gitu nampak nonjol giliran ya, nampak dia raba aja tegang dia stop dulu. Jadi kamu harus stop dulu, nanti ulang lagi pemeriksaannya. Ada bagian yang itu kira-kira. Nah tadi yang coba kan berbeda tuh sama atau ada yang